Guys, Indonesia sebenarnya pernah menyebar teror dengan meledakkan berbagai bom di Singapura. Pengeboman paling menggemparkan adalah pengeboman di gedung McDonald House pada tanggal 10 Maret 1965 yang terletak di Orchard Road, Singapura. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dan sedikitnya 33 orang luka-luka. 3 hari kemudian, pelaku pengeboman ditangkap. Mereka merupakan 2 anggota marinir Indonesia, yakni Usman Janatin dan Harun Thohir, ditangkap dan kemudian digantung. Kira-kira apa tujuan Indonesia melakukan tindakan terorisme di Singapura? Nah, semua teror-teror tersebut ditegaskan bahwa Indonesia nggak akan berhenti meneror sampai tujuan Indonesia tercapai, yakni Konfederasi Malaysia harus benar-benar hancur. Yang artinya serangan itu ditunjukkan untuk seluruh anggota Konfederasi Malaysia yang terdiri dari Semenanjung Malaysia, Singapura, Brunei, Sabah, dan Sarawak. Guys, Indonesia merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri, yakni Malaysia. Semenjak Malaysia ingin membentuk Konfederasi Malaysia yang terdiri dari beberapa negara tersebut dengan bantuan Inggris. Indonesia yang anti kolonialisme banget mengetahui nih ada campur tangan Inggris yang hendak mencaplok wilayah Indonesia di Kalimantan Timur, yakni Sabah dan Sarawak. Lantas Insinyur Soekarno tidak tinggal diam dong. Lantas mengapa Malaysia berhasrat merebut Sarawak dan Sabah? Bab 1. Alasan dibentuknya Konfederasi Malaysia. Alasan yang pertama yaitu ancaman komunis. Rencana dibentuknya Konfederasi Malaysia ini muncul setelah golongan komunis yang pada awal kemerdekaan Malaysia mengancam keberlangsungan kerajaan atau Kesultanan Melayu seperti yang terjadi pada tahun 1956. Golongan nasionalis dan komunis melakukan reformasi dengan menyerang Kesultanan Melayu di Sumatera Timur, guys. Keluarga serta pendukung Kesultanan Langkat, Serdang, Asahan, dan Indragiri ditangkap, bahkan dibunuh untuk menghapuskan sistem feudalisme. Sebab jika sistem feudalisme tetap berkuasa, maka komunis akan sulit dong memperoleh kekuasaan politik. Maka kesultanan yang berada di Malaysia yang sebelumnya berniat bergabung menjadi bagian dari Indonesia mengurungkan diri karena takut ancaman dari komunis di Indonesia. Bersamaan dengan itu, golongan komunis di wilayah Singapura, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang masih diduduki Inggris melakukan perlawanan pada Inggris hingga Inggris kewalahan. Oleh karena itu, Inggris melakukan kesepakatan dengan Malaysia bahwa Malaysia akan dimerdekakan dan keberlangsungan Kesultanan Melayu diizinkan terus eksis sehingga tidak perlu lagi takut dengan ancaman komunis jika bergabung dengan Indonesia. Untuk melindungi kestabilan politik di wilayah Melayu dan ancaman komunis dan nasionalis yang menentang sistem feudal, maka Malaysia harus mendirikan persekutuan yang lebih besar, yakni Konfederasi Malaysia. Tentu hal ini ditentang oleh golongan komunis. Alasan kedua, racial problem. Tengku Abdurrahman, yakni Perdana Menteri Malaysia yang pertama, tidak ingin etnis Cina dan India mendominasi di kawasan Konfederasi Malaysia yang waktu itu Singapura telah bergabung dengan konfederasi tersebut. Tetapi dengan gabungnya Singapura tersebut ternyata menjadi masalah baru, guys, sebab populasi Tionghoa di Singapura banyak banget, sehingga ditakutkan etnis Tionghoa akan mendominasi baik dari aspek politik dan ekonomi di konfederasi tersebut. Mengingat etnis Tionghoa secara akses pendidikan jauh lebih unggul dari etnis Melayu. Oleh karena itu, Malaysia harus memiliki populasi rakyat etnis Melayu yang jauh lebih banyak untuk mencegah dominasi etnis Tionghoa. Oleh karena itu, Malaysia membutuhkan wilayah Sabah dan Sarawak yang mayoritasnya rakyatnya adalah Melayu. Dengan demikian, wilayah Konfederasi Malaysia akan didominasi oleh etnis Melayu. Nah, tentu keinginan itu ditentang oleh Indonesia dan Filipina dong. Filipina merasa bahwa secara historikal Sabah itu wilayahnya Filipina yang dahulunya milik Sultan Amir dari Sulu yang kemudian disewakan kepada Inggris pada tahun 1763. Menurut Filipina,
Malaysia tidak memiliki dasar untuk mengklaim wilayah Sabah. Sedangkan Indonesia pun demikian. Insinyur Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa Konfederasi Malaysia ini adalah boneka Inggris yang hendak membuat model kolonialisme baru atau neokolonialisme. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Malaysia merasa terpojok, apalagi nggak sedikit nasionalis Malaysia yang masih pro Indonesia dan masih berkeinginan untuk gabung dengan Indonesia. Bab 2, Manila Agreement. Untuk melerai ketegangan tersebut, maka tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus 1963 diadakan pertemuan di Filipina, tepatnya di Manila, antara pemimpin Malaysia, Indonesia, dan Filipina untuk membuat kesepakatan, yakni menunda penggabungan Sabah dan Sarawak dengan Malaysia. Selain itu, Filipina dan Indonesia setuju pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Sabah dan Sarawak dengan syarat rakyat Sabah dan Sarawak yang harus memutuskan sendiri keinginan untuk bergabung dengan Malaysia dengan pemungutan suara yang ditentukan oleh otoritas yang bebas dan tidak berpihak, yakni Sekretaris Jenderal PBB. Kesepakatan itu disetujui oleh Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Namun Inggris nggak setuju, guys. Sebab mengapa? Sebab Inggris merasa kesepakatan Manila adalah cara Soekarno untuk menghambat kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Bab 3, Malaysia ingkar janji. Pada akhir Agustus 1963, Duncan Sandys dari Inggris mengunjungi Malaysia dan mendorong pemersatuan Sabah dan Sarawak secepat mungkin dengan melanggar perjanjian di Manila. Nah, bersama Tengku Abdul Rahman mengumumkan bahwa pemersatuan Sabah dan Sarawak akan dilakukan pada tanggal 16 September 1963. Lalu Tengku Abdul Rahman dan Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan mengumumkan penggabungan Sarawak dan Sabah secara sepihak, melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Indonesia dan Filipina di Manila Agreement. Maka murkalah Soekarno. Pengumuman yang disampaikan tiba-tiba tanpa persetujuan Indonesia dan Filipina dijadikan sebagai bukti bahwa Malaysia adalah boneka Inggris demi mewujudkan neokolonialisme baru demi kepentingan Inggris. Soekarno tidak mendurhakai Manila Agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdul Rahman bukan antek daripada imperialisme. Dengan mengungkap bahwa Tengku Abdul Rahman adalah antek Inggris yang mendurhakai persetujuan Manila. Keputusan Malaysia dan Inggris dikecam oleh Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru karena terlalu terburu-buru mendahului proses pemungutan suara di Sabah dan Sarawak. Nah, sejak saat itu di Jakarta, kedutaan Malaysia dan Inggris diserbu oleh demonstrasi rakyat Indonesia dan jargon ganyang Malaysia dikumandangkan di mana-mana. Meski pada akhirnya studi PBB mengungkap bahwa rakyat Sabah dan Sarawak setuju untuk bergabung dengan Malaysia. Namun, amarah Filipina dan Indonesia sudah tidak bisa terbendung lagi karena kesewenang-wenangan Malaysia dan Inggris. Maka Indonesia mengirim tentara untuk menggempur wilayah-wilayah Konfederasi Malaysia dan menyebar teror.